Lovely ball to pick out. Marcelino Ferdinand who centres it for Romani. Oh, sangat baik. Shooting langsung dan gol! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Ingat abang, yang kencang lah, kencang. Aku ingat namanya dulu. Kencang. Selain McLaren kan ada saingannya itu. Oh, Ferrari. Iya, Muhammad Ferrari. Pak polisi itu ya. Pak polisi ya. Kiran-kiran KR. Ketemu lagi bersama kami berdua. Saya Babo dan Bang Tirja. Ya. Nah, kalau udah tentang kami berdua, pasti kedan-kedan CKR udah tahu nih. Pastilah cakap-cakap Ya bola. kan? Pasti. Cakap-cakap bola nih. Kami terus mengulas, terus menginformasikan, terus membuat video-video tentang Perkembangan perkembangan timnas. ya, baik timnas senior, timnas U23, timnas U19, pokoknya segala usia lah, baik itu timnas putri juga, pokoknya semua tentang timnas Indonesia sepak bolanya kita bahas. Ya, kami terus membahas. Dan gak ketinggalan juga tim kebanggaan kita. PSMS Medan. Oke, BSMS. Kan anak Medan ya, Pak? Iya. Oke. Oke, kedan-kedan CKR, kali ini kami akan membahas persiapan timnas U23 Iya. untuk menghadapi Piala AFF U23 atau ASEAN U23 Championship Mandiri Cup 2025, Bang. Ya, karena tuan rumahnya Indonesia ya. Karena tuan rumahnya Jadi Indonesia. mandiri ya. Mandiri ya. Nggak, Mandiri itu sponsornya Iya, karena main di Indonesia kan. karena main di Indonesia. Iya. Bukan sponsornya Bank Mandiri. Iyalah itu dia. Oh, itu dia. Bang, kita mulai, Bang ya. Iya, Bang. Nggak ribet-ribet karena kita bukan Iya, santai-santai bukan aja. apa, bukan komentator bola. Kita dari awal sudah menyebut diri kita penikmat atau Penonton. penonton bola. Jadi kami berusaha belajar terus untuk bisa lebih baik. Iya. Oke, Bang, kita mulai, Bang. Iya, Bang. Kan pelatih kan Gerald Vandenberg nih kan? Iya, Pelatih, U23 Coach Gerald Coach Vandenberg. Gerald Vandenberg. Informasinya, Bang, dia kan sudah memanggil nih Gordon Elling ini. Iya, Bang, udah apa memanggil informasinya, Bang? tadi ya. Terkait itu. Coach Gerald Vandenberg udah memanggil 30 pemain untuk TC yang akan berlangsung dari 20 sampai 14 Juli, Bang. Jadi ada 30 pemain tuh Bang, yang dipanggil. Kita sebutkan satu-satu. Boleh lah, Bang, biar kedang-kedang CKR juga tahu kan. Dari penjaga gawang ada Cahya Supriyadi, PSEM Yogyakarta, Dava Fasya Sumawijaya, Borneo FC, Erlangga Stio, PSPS Pekanbaru, Muhammad Ardiansa, PSM Makassar, Usna Al-Malik Riwani, Persik Kediri, Putra Seva Sanggasi, Persib Bandung. Itu dari penjaga gawang tadi ya. Iya, Bang. Ada berapa, Bang, penjaga gawang? Ada 6 Ada yang 6 ya? dipanggil, Bang. Terus, Bang? Terus untuk pemain belakang ada KD Arel, Priyatna, Bali United, Muhammad Ferrari, Persija Jakarta, Rahmat Syawal, PSIS Semarang, Alvarezi Buffon, Borneo FC, Brandon Sineman, Arema FC, Ahmad Maulana, Arema FC, Kakang Rudianto, Persib Bandung, Prengki Misa, Bayangkara FC, Alfredo Tata, Persebaya Surabaya. Baru untuk pemain tengah ada Rivaldo Papahan, keren nih, Bang. Rivaldo. Rivaldo teringat jadi pemain Brazil tuh, Iya. kan? gelandang serang Brazil kan. Nah, aku ingat tuh, Bang, tahun 2022, Bang. Tahun 2002, sorry. 2002. Tahun 2002 waktu Brazil juara Piala Dunia. Iya. Iya kan? Heeh. Itu salah satu gol spektakuler itu kan di final yang dicetak oleh Rivaldo, kaki kirinya. Enggak lah, final Brazil menang 2-0 lawan Jerman, Ronaldo 2-2. Oh ya, Ronaldo 2-2 ya. Ada Berarti yang enggak di final itu. iya, ada ya. Yang pasti memang dia ada nyetak gol itu pada 2002 itu di Korea Jepang ya. Ya. Oke, Bang, lanjut, Bang. Oke, Rivaldo Papahan, Borneo FC ini dari Medan. tunggu dulu, Bang. Dari Medan. Rivaldo. Gitu. Pak-pahan. Salah kita itu dong. Medan punya barang itu. Iya. Baru Robi Darwis ini anak Bang Robi Darwis senior dulu nih, zaman-zaman dulu nih kayak ini. Robi Darwis juga nih namanya, Persib Bandung,
Tony Firmansyah. Ini pun Tony Firmansyah ada juga tuh pemain senior yang dulu-dulu ya. Iya, itu enggak Tony Firmansyah Persebaya Surabaya, Rehan Anan Persija Jakarta, Doni Tripamungkas. Nah, ini pun udah senior, pemain senior juga, udah di level senior juga ini, cuman masih main dia di U23 ini bang. Persija Jakarta kan, Doni Tripamungkas, Yordan Yafi, Arkan Fikri juga, Firman Juliansa, Victor Detan, Altaf Alrizki, Persis Solo, Hoki Caraka, Sleman, Jens Raven. Nah ini cuman satu nih bang kita yang ada main di luar ini. Jens Raven, FC Dordrecht Belanda, Dominikus Dion, PSS Sleman, Rahmat Arjuna, Bali United, Ahmad Wadil, Malud United. Itulah bang, 30 pemain yang dipanggil. Tapi kayaknya ada kurang pemain itu bang. Dari 30 sebelum-sebelumnya, dari 30 itu bang. Iya. Kayak nama Marcelino nggak ada itu di dalamnya. Jadi memang ada 5 pemain kita itu bang di timnas senior ya. Iya. Yang sebenarnya masih bisa bermain untuk timnas U23. Tapi nggak tahu lah kita alasan ya. Nantilah alasan kita buatlah sendiri ya, pribadi asumsi kita ya. Apa kira-kira? Contoh kan ya, Rafael Struijk. Ya, Rafael Struijk. Umurnya masih 22 tahun. Udah 23 caps, 23 bermain untuk timnas. Sekarang dia tanpa klub sebenarnya bang. Kontraknya udah habis di Brisbane Roar. Aku pun heran kok nggak dipanggil. Aku pun nggak tahu alasannya kan itu. Padahal dia butuh menit bermain. Sementara di timnas pun udah kalah bersaing dia kan di timnas senior posisinya kan. Iya, iya. Waktu penyisian round berapa ini aja nggak pernah turun dia kan. Rafael Struijk kan. Pertandingan terakhir round ketiga. Itu nggak tahu lah alasannya bang. Sama kalau Justin Hubner, cuman bisa juga aku buat alasan. Tunggu dulu bang. Jangan-jangan apa mau buat alasan sama alasannya? Apa tuh? Ya jangan-jangan kenapa pemain yang sudah bermain di level senior nggak dipanggil untuk level U23 nih? Ya karena bukan apa-apa nih. Karena kelasnya ya. Kelasnya gitu maksudku. Sebenarnya enggak lah bang. Sebenarnya enggak ya bang. Harus dikasih kesempatan juga. Karena kayak Rafael Struijk ini, satu dia udah nggak punya klub. Udah habis kontraknya sama Brisbane Roar. Sementara di timnas senior pun nggak pernah main kan itu. Iya memang harusnya dia dapat menit bermain itu ya. Biar untuk menjaga kondisi kebugaran fisik apa segala kan. Insting-insting cetak golnya kan itu kan striker dia kan. Tapi mungkin ada alasan-alasan pelatih-pelatih kita ini kan kayak Coach Penembek atau Bang Patrick ya kan. Mungkin. Mereka lah yang tahu itu ya apa alasan. Tapi aku rasa ini alasanku ya, pengamatanku ya biar nggak cedera juga kan. Senior pun kan nggak lama lagi kan. Round 4 iya kan round 4 persiapan round 4 juga kan. Jangan sampai hanya gara-gara dalam tanda petik ya kita bukan merendahkan AFF, cuma kan lebih penting round 4 Piala Dunia ya kan. Nah itulah bang tadi kan abang bilang ada Rafael Struijk ya kan. Marcelino itu kan masih bisa dipanggil ke U23 bang. Sama Marcelino bang, aku rasa itu alasannya. Oxford United juga kan dia main di Oxford kan. Aku rasa karena di Oxford mungkin kalau untuk friendly match adalah kan persahabatan. Mungkin kan ini balik dia mungkin ke sana kan. Iya. Mungkin lebih memilih klub lah. Sekalian untuk menjaga kebugaran agar di round 4 nanti fit kan itu. Tapi yang mungkin para pelatih timnas ini lebih mementingkan round 4 ya, lebih memikirkan round 4 pastinya ya, bang. Pastinya. Tadi kan ada 5 pemain yang disebut. Dua kita. Udah Justin Hubner. Terus Justin Hubner pun ini sama ini kayak Rafael Struijk kan. Cuman di timnas ini kan selalu turun kan. Kecuali pertandingan terakhir semalam kan yang lawan Jepang nggak main dia kan di timnas senior. Justin Hubner pun di Wolverhampton U21 udah putus kontraknya bang. Udah habis. Jadi posisi sekarang dia nggak ada klub juga. Bersama kayak Rafael Struijk seharusnya dikasih kesempatan kan itu main di U23. Tapi itu juga pertimbangan pelatih mungkin takut cedera lah kan itu. Karena duet Trisula
pemain belakang kita ini kan. Ya. Justin Abner, Ice sama Rizky Ridho kan itu. Betul, Bang. Ya. Kemudian ada Ipar Jenner. Kalau Ipar Jenner katanya memang lebih fokus ke klub lah, Jong Utrecht kan. Main di Jong Utrecht lebih fokus di sana kan. Ramadan Sananta ini yang seru nih Bang. Dia sekarang baru dikontrak sama DPMM FC. Tahu Bang tuh? Enggak, belum tahu aku. Belum tahu. Klub mana itu? DPMM FC ini klub Brunei Darussalam. Pemiliknya anak Sultan Hassana Bolkiah. Sultan Brunei. Iya, ini klub kaya ini, Bang. Cuman klub ini nggak pernah main di negaranya. liga domestiknya, di negaranya. Iya. Jadi dia berkompetisi hijrah, kalau nggak ke Malaysia, ke Singapura, kalau nggak Singapura, Malaysia, gitu-gitu terus, Bang. Aku bisa itu Bang, menilainya itu. Kenapa Ramadan Sananta itu nggak dipanggil Bang? Kenapa? Karena kan AFF kan bukan agenda FIFA. Jadi karena dia baru dibeli sama Raja Sultan Brunei, Ya. takutlah Sultan tuh. Bisa jadi. Jumpa Malaysia nanti, Malaysia main patah kaki aja nih. Apalagi satu grup kita kan? Iya. Brunei. Iya. Oh iya Bang ya. Satu grup kita, Bang. Grup A kita ya, Iya, Indonesia, kita Malaysia, Filipina, Brunei. Oke Bang, ini nanti kita bahas Bang. Ini nanti. Ada satu pertanyaan khusus terkait ini nanti Bang. Iya, jadi itulah Bang 5 pemain yang nggak dipanggil, yang seharusnya masih bisa memperkuat timnas U23. Oke Bang. Pertanyaan selanjutnya Bang. Nah, Kita berada di grup A. ya. Di grup A itu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Brunei Darussalam. Pertanyaannya Bang, dari kekuatan pemain kita yang telah dipanggil untuk pemusatan latihan di Jakarta, bagaimana kekuatan kita untuk menghadapi tim negara-negara yang satu grup sama kita Bang? Sedikit Bang. Aku rasa walaupun hanya satu ya, dua lah pemain keturunan nih kayak ada kan. Yang satu Jens Raven ya. Yang satu lagi kalau nggak salah tadi yang ada Marga Senuman itu apa? Siapa tadi ya? Brandon lah. Brandon ya. Kalau orang Medan kan bilang Brandon. Iya, jadi Brandon Newman ini keturunan juga, cuman dia lahir di Indonesia, besar di Indonesia, sekarang pun main di Arema FC. Beda sama Jens Raven ya, Jens Raven murni naturalisasi kan, main di Liga Belanda. Jadi dari 30 ini Bang, ada ex U19 yang juara 2024. Ada Alvarezi Buffon, Donitri Pamungkas, Kade Arel. Gitu juga dengan Jens Raven tadi kan. Yeah. Ada 4 ex U19 yang bawa juara lah di edisi sebelumnya kan. Kemudian ada juga pemain-pemain yang udah punya pengalaman, yang pernah masuk timnas senior walaupun usianya masih muda kan. Ada Oki Caraka, Victor Detan, Rehan Anan, sama yang Pak Polisi itu. Oh iya, tunggu. Aku ingat apa? Yang kencang lah. Iya. Kencang. Aku ingat namanya dulu. Kencang. Selain McLaren kan ada saingannya itu. Oh, Ferrari. Iya, Muhammad Ferrari. Pak Polisi itu ya. Pak Polisi ya. Iya. Nah, jadi 30 pemain ini ada sebagian yang memang kualitas dan pengalamannya udah oke lah Pak. Ya. Ada tadi ex U19 yang bawa juara. Kemudian ada pemain yang udah sering main di timnas senior juga kan itu. Jadi peluangnya rasa aku kalau Hawi mau ini lewatnya ini Hawi mau. Jangan gitu lah Bang. Gini lah ya. Oke. Nah, Brunei kan. Kalau di atas kertas kita ngelihat dari grup A ini ya kan. Baik Filipina, Brunei. Di atas kertas itu kan masih di bawah kita lah kan. Iya. Peringkatnya juga masih di bawah kita apa kan. Nah, persaingan terberat itu kan antara Malaysia dan Indonesia. Iya. Ya kan? Kalau dari grup A kan yang diambil 2 karena 4. Iya. Nah, pertandingan ini kan Bang, yang
berat ini kan pertandingan derby namanya kan. Pertandingan nggak derby sebenarnya. Nggak derby sebenarnya. Hanya musuh bebuyutan lah. Musuh bebuyutan kayak Barca Madrid, ya kan? Atau Inter AC Milan, kira-kira gitu kan. Nah, bagaimana nih Bang kekuatannya Bang di antara dua ini Bang? Ngelihat Malaysia dengan Malaysia hari ini juga jor-joran kan? Waktu itu sok-sok ngejek-ngejek. Banyaknya pemain naturalisasi. Nggak taunya dia 5 benua dikumpulkan ya. Kita kan cuma dari satu negara. Kita satu negara. Dia 5 benua dikumpulkan ya. Dengan pemain yang ada Bang. Udah bilang Bang. Lewat ini, putus Ayu mau ini. Putus ya? Iya putus. Lawan Filipina pun putus dia. Aku lebih megang jagokan Filipina lawan Malaysia ini. Oh iya. 2-3. Ya kemarin juga ada pertandingan U19 Women kan. Malaysia Indonesia kan. Putus kan. 4-0 kan. Ada komentarnya Bang gini Bang. Apa tuh? Mengatakan ada netizen mengatakan. Sama grup perempuannya 4-0, nanti sama grup laki-lakinya 10-0. Kita doakan itu Pak. Kita dukung itu. Jadi kalau hitung-hitungan dari grup ya, yang kulihat ya Indonesia mungkin bisa didampingi Filipina atau Malaysia lah kan untuk grup A. Grup B aku udah pasti Vietnam. Walaupun nggak mengecilkan Kamboja Laos ya, aku jauh lah kan. Kurasa kualitasnya sama Vietnam. Grup C begitu juga Thailand lah udah pasti kayak. Thailand ya Bang. Jadi prediksi Abang yang masuk ke babak selanjutnya itu Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand. Gak ada harimau ya? Harimau. Dan payah cakep lagi kita. Lewat itu, udah lewat orang itu. Oke Bang. Ya, oke ya kan Bang. Jadi kan AFF U23 tahun 2025 ini kan Bang digelar kan di Jakarta dan Jakarta dan Bekasi ya. Jakarta dan Bekasi. Itu kan kick off-nya dimulai tanggal 15 sampai tanggal 29 Juli 2025. Nah, ada nih Bang pertanyaannya di Bang. Ini bisa kita kaitkan nanti dengan PSMS Medan Bang. Ada 5 pemain Persib Bandung Bang. Terus, yang main yang dipanggil. Yang dipanggil untuk TC. Iya. Ada Kakang Rudianto. Iya. Robi Barus. Iya. Sepa Robi Sanggasi. Robi Darwis. Abang ingat. Ketua fraksi ini Kota Medan. Sorry Mirza nggak salah. Ada Robi Darwis, Sepa Sanggasi, Fitra Maulana, Muhammad Raka. Ya kan Bang? Yang kita ketahui bahwasannya Persib Bandung baru juara Liga Indonesia. Kira-kira Bang, kapan lah pemain PSMS ini bisa dipanggil ke Garuda Bang? Timnas Garuda Bang? Kalau itu pertanyaan Abang ya begitu juga, nunggu juara lah PSMS Medan baru pemainnya bisa diperhatikan untuk diperhitungkan untuk menjadi masuk skuad timnas. Kalau nggak juara, gimana mau dipanggil? Karena bisa membawa juara itunya Bang. Makanya kan pasti pas pertandingan itu para pencari bakat tim nasional kan bergerilya kan untuk mantau itu. Jadi ya karena Persib Bandung juara, banyak pemain-pemainnya kontribusi, terutama apalagi kayak ini yang usia-usia muda masih kan. Manda berkontribusi, ada 2, Robi Darwis ini kan pemain inti nih di Persib Bandung sama Rudianto ini kan. Kakang Rudianto kan. Kalau yang lainnya mungkin kipernya itu 3 yang dipanggil nih, dari 5 itu 3 kiper Bang. 3 kiper ini? Iya. Ya. Itu tadi kalau pertanyaannya kapan PSMS bisa pemain-pemainnya dipanggil, ya berusaha untuk juara, untuk bola juara kan itu. Ya kan pernah kan ketika 2007 kita masuk final kan, yang kalah kita sama Sriwijaya FC kan. Kan banyak pemain kita ini panggil timnas. Ada Mahyadi Pangabean, strikernya itu Bang Saktiwan Sinaga.
Kan ada beberapa pemain kita yang Abang dipanggil, kiper botak itu siapa namanya? Marcus Horizon. Marcus Horizon. Banyak juga, ada 5 atau berapa pemain PSMS yang masuk timnas pada saat itu kan. Ya harus begitu. Ya kalau ngelihat dengan kondisi hari ini bang, mungkin ada harapan PSMS untuk juara bang. Kita tunggulah. Udahlah fokus timnas dulu kita, PSMS aja nanti tuh kan jelas itu. Ada lagi nih, satu lagi nih kan. Apa tuh? Pemain PSPS Pekanbaru aja nyumbangkan satu pemain. Kipernya Mungkin kualitas Erlangga Setiadui. untuk kualitasnya memang bang. Ya, kualitasnya pasti. Ya lah, ada nanti. Kadang-kadang nanti lah kami bahas. Iya, Ada video khusus itu nanti untuk PSMS Medan ya kan. Kami bincang-bincangnya. Ya, karena mungkin sekarang ini sama kayak sekarang ini bang. Makanya Qatar sama Arab Saudi jadi tuan rumah karena mereka punya perwakilan di AFC atau di FIFA. Jadi gitu juga sama pemain-pemain ini, mungkin ada perwakilan klub-klubnya ini di PSSI, makanya di PSPS Pekanbaru ada yang agak berkualitas. Coba lihat, rupanya betul punya kualitas. Oke, kita panggil. Nah, PSMS mungkin nggak punya di sana, jadi nggak ada yang nawarkan. Udahlah bang. Miris rasanya hati. Iya. Ya, oke lah bang. Udah beberapa juga pertanyaan-pertanyaan ini udah aku tanyakan ke abang kan, dan semua sudah terjawab. Artinya semoga kedan-kedan CKR ini pun ya kan menyaksikan video-video kita di YouTube, melihat perkembangan yang kita informasikan kepada kedan-kedan informasi CKR. lah, walaupun nggak menarik kali apa kami ini, cuman kalau informasi A1 ya. Dan kita dilarang juga untuk buat informasi-informasi yang nggak jelas. Iyalah, janganlah kita buat hoax ya kan. Jangan buat hoax. Kayak inilah bang, kita informasikan juga, kita di AFF U23 ini pernah juara kan sekali di 2019 kan, menang lawan Thailand 2-1. Saat itu tuan rumahnya Kamboja kan itu. Jadi kita harapkan sebelumnya pun kita masuk final bang, edisi sebelumnya. Makanya kali ini kita sebagai tuan rumah harus juara. Karena udah menang satu langkah kita bang ya. Iya. Dari mainnya di tempat kita. Iya. Terus kita ada pemain ke-12 kan. Iya. Bayangkan pemain ke-12 kita itu, supporter kita itu bang. Jangankan U23 kan. U15 rame yang nonton kan. Ditambah lagi pelatih baru kita ini kan, Gerard Panambek, kita apalah kan, kita kasih lah ada harapan lah sama dia ya kan. Iya. Pelatih yang betul-betul udah punya nama ya kan. Kualitas jam terbang udah yakin lah kita kan. Semoga lah bisa bawa Indonesia U23 juara kan itu. Jadi itulah bang informasi yang bisa kita kasih bang ya kan. Udah manggil 30 nama TC. Tapi mungkin ini kan pasti dipangkas lagi kan itu. Ya, karena kan yang terdaftar cuma 23 nama kan. Ya gitulah ya. Iyalah bang, itulah informasi terbaru kan. Itulah informasi terbaru kan. Bahwasannya hari ini Timnas U23 sudah membentuk, sudah memanggil pemain-pemain, ada sekitar 30 nama bang ya. Iya. Ada 30 nama yang dipanggil oleh Coach Gerald. Nah, ini harapannya kami agar pemain Timnas U23 ini bisa berbicara banyak di AFF. ajang AFF. Nggak harus berbicara banyak, harus juara bang. Ya AFF harus juara. Iya. Berbicara banyak itu juara gitu maksudnya. Enggak, aku rasa enggak. Kalau berbicara banyak itu masih ada harapan bisa main jelek, enggak berbicara dia. Diam dia. Pokoknya harus juara. Kita tuan rumah, pelatih oke kan itu. Pemain pun udah oke-okenya ini kan, ada ex-U19 yang juara 2024, sebagian lagi udah ada yang main di senior kan itu. Udah oke lah. Harus juara lah targetnya.
Ya, terima kasih Kedan-Kedan CKR sudah menonton video kami, memberikan support. Sekali lagi kami tidak bosan-bosan menyampaikan like, subscribe, komen dan share agar channel kami berkembang dan kami bisa memberikan informasi-informasi terkait dunia sepak bola Indonesia dan dunia terkait itu. Dan satu lagi untuk Coach Gerald agar mengapa namanya Bang, memberikan yang apalah terbaik yang TC ini Bang, memberikan yang terbaik lah. Templeng pemain-pemain itu kan agar memiliki fisik yang kuat, chemistry pemain dapat, pokoknya semua yang terbaik lah pokoknya udah. Terutama disiplin karena kan tahu kita pemain-pemain kita nih kan kalau udah naik sedikit dah kurang disiplin. Nah itu kadang ya mungkin itu saja kawan-kawan. Cocok Klen Rasa. Salam Salam olahraga.